Saudara, 4 pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri. Pemerintah siapkan langkah strategis untuk memperkuat kredibilitas dan likuiditas Bursa Efek Indonesia. Pemerintah mengambil langkah meningkatkan batas minimal saham publik atau free float sebesar 15%. Akankah penyesuaian batas free float dapat memulihkan kepercayaan pasar? Di tengah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, 4 pimpinan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengundurkan diri. Pengunduran diri diawali Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, pada Jumat pekan lalu. Di hari yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, IB Aditya Jayantara, turut mengundurkan diri. Jumat malam, publik kembali dikejutkan dengan pengunduran diri Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara. Dalam keterangan tertulis, para pejabat Otoritas Jasa Keuangan mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral demi terciptanya langkah pemulihan dan dipicu merosotnya IHSG 2 hari berturut-turut. Pada Rabu 28 Januari, IHSG terus merosot sejak perdagangan dibuka. Penutupan perdagangan sesi pertama, indeks saham anjlok 7,34% ke level 8.321. Hingga Kamis 29 Januari, IHSG semakin melemah. Pada sesi 1 perdagangan menjadi 8% ke level 8.232. Kondisi ini memaksa Bursa Efek Indonesia berlakukan mekanisme penghentian sementara perdagangan atau trading halt selama 30 menit. Sebelum 4 pimpinan OJK mundur, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, Iman Rahman, lebih dulu mengundurkan diri pada Jumat pagi. Iman menerangkan, langkah mundur adalah keputusan terbaik demi menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar modal nasional. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini, pasar modal kita jadi lebih baik. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan operasional BEI termasuk perdagangan dan clearing tetap berjalan normal. Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa menilai pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia merupakan langkah positif sebagai bentuk tanggung jawab dan membuktikan ada kelalaian dalam menindaklanjuti masukan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI sebagai salah satu faktor yang memperburuk tekanan pasar modal Indonesia. Tanggapan saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin yang kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain, dianggapnya ekonominya nggak stabil. Perbaikan fondasi perekonomian betul-betul dilakukan dan betul-betul sedang terjadi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan lebih dekat dengan Central Bank sehingga likuiditas pasar juga cukup untuk ekonomi tumbuh 6%. Sementara, pemerintah siapkan langkah strategis untuk perkuat kredibilitas dan likuiditas Bursa Efek Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menegaskan, tidak akan toleransi praktik manipulatif share pricing. Terkait dengan penertiban praktek spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktek manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia.
Guna menjaga kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran tugas pengaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan, pemerintah menunjuk Friederika Widyasari Dewi sebagai penjabat sementara pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Kami memastikan bahwa seluruh kebijakan, program kerja, tugas OJK terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya, dan kita tetap mengedepankan yang terbaik ya untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan. Sementara, manajemen bursa menunjuk Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, sebagai penjabat sementara Direktur Utama melalui mekanisme internal perseroan. Jeffrey menegaskan, BEI akan berkomitmen perkuat tata kelola dan mendorong pasar modal Indonesia semakin kompetitif di tingkat global. Kami juga menegaskan komitmen kami untuk membangun pasar modal Indonesia berkelas dunia, tidak hanya setara dalam hal nilai perdagangan dan kapitalisasi pasar, tetapi juga setara dalam transparansi dan tata kelola. Sementara, pemerintah melalui OJK akan menaikkan batas minimal saham publik atau free float. Aturan free float merupakan ketentuan jumlah minimum saham yang harus dimiliki oleh masyarakat agar suatu perusahaan dapat tercatat dan tetap diperdagangkan di bursa efek. Dalam aturan lama, ketentuan tersebut mewajibkan emiten memiliki 7,5% saham free float. Namun, Februari 2026, OJK dan BEI akan menaikkan batas minimal free float menjadi 15%. Mundurnya 4 pimpinan otoritas jasa keuangan dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dalam sehari menjadi tantangan pemerintah meyakinkan pasar agar ekonomi Indonesia kembali stabil. Pengamat ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyebut pemerintah sudah mengambil langkah tepat dengan meningkatkan batas minimal saham publik atau free float sebesar 15%. Saya rasa pemerintah sudah memulai dengan baik. Jadi free float akan ditingkatkan dari 7,5% menjadi 15%. Kemudian juga pemegang saham yang di bawah 5% itu juga harus didisclose. Sekarang ini kan regulasi kita hanya 5% ke atas. Ya. Nah, yang juga bagus yang kemarin sudah dikeluarkan oleh OJK akan menyiapkan exit policy bagi perusahaan-perusahaan emiten yang tidak bisa memenuhi itu. Berbagai upaya dilakukan demi stabilitas ekonomi Indonesia. Akankah penyesuaian batas free float saham 15% dapat memulihkan kepercayaan pasar?